Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu salasatu asnaf. Jin itu ada 3 golongan. Penyamaran bangsa jin berupa au batra faqtulha li'annaha hayya haqiqiyah wa dhu tafitain hiya allati laha khattan abyad wa qila aswadan ala dhahriha wal batra qasiratiz zam lima jaa fil hadits alladhi anna Rasul sallallahu naha an qatli awamiril buyut wa amri bi qatli abyad wa dhi tafitain. Kedua, kalau ularnya itu ular yang memiliki 2 lidah yang bercabang. Ular itu kan sok menjulurkan lidahnya ya. Kelihatan ada cabang 2. Ya. Atau berekor pendek. Maka bunuhlah karena dia ular asli. Ada lagi yang memiliki 2 garis, kadang putih, kadang hitam di punggungnya. Dan memiliki buntut yang pendek. Maka bunuh, karena itu ular beneran. Adapun di dalam hadis, Nabi SAW melarang ada beberapa ular yang ada di rumah, tapi memerintahkan untuk membunuh ular yang memiliki lidah bercabang dan memiliki garis-garis di punggungnya. Mungkin bahasa kita orai belang gitu ya. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang kedua. Ketiga, idza ra'aitaha kharijal bait faqtulha. Kalau melihat ular di luar rumah, bunuh saja. Ini 3 kondisi. Jadi pertama, jin bisa menjelma menjadi ular. Kedua, jin juga bisa menjadi burung atau juga anjing. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dari Abu Tha'labah. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu salasatu asnaf. Jin itu ada 3 golongan. Sinfun lahum ajnihah yatiruna biha fil hawa. Ada golongan yang memiliki sayap, dia bisa terbang di udara. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jin perkara gaib, nggak boleh kita percaya kepada yang gaib kecuali berita gaib itu dari Allah dan Rasul. Kalau Nabi tahu, diberitahu oleh Allah atau mungkin langsung melihat dan diberitahu, itulah jin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Itu surah jin. Kata Allah dalam surah jin, Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jin perkara gaib. Allah tahu tentang jin karena Allah yang menciptakan. Lalu Allah memberitahukan perkara ini kepada Nabi SAW. Jadi kalau Nabi berbicara, wajib kita percaya kalau hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, jin ada 3 golongan. Golongan pertama yang bersayap dan terbang di udara, wasinfun hayat, wakilab. Yang kedua ada lagi yang berupa ular dan anjing, wasinfun yuhilluna wa yad'anun. Ada lagi jin yang bahasa kitanya nomaden. Nomaden itu tidak memiliki tempat tinggal, yang tetap suka berpindah-pindah kemana saja gitu ya. Nah, ini diantara keterangan penyamaran bangsa jin, berupa anjing, berupa ular, atau ada juga yang berupa burung yang terbang. Selain itu,
Jin juga bisa menyamar, berubah menjadi orang, menjadi manusia. Sebagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu disuruh Nabi menjaga Baitul Mal, menjaga harta zakat berupa makanan. Malam hari ada yang mencuri orang. Ditangkap oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nggak bisa lepas. Ampun mau dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam biar potong tangannya. Orang ini memelas, saya kelaparan, keluarga juga kelaparan. Jangan dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepaskan. Akhirnya kasihan dilepas. Ini menunjukkan orang ini takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebelum Abu Hurairah itu menceritakan, Nabi sudah bertanya dulu, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka? Hei Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Loh, kok beliau tahu padahal belum ngomong tuh. Lalu diceritakan. Apa kata Nabi? Amma innahu kadzabaka wa sayaud. Dia itu bohong kepadamu. Dia akan datang lagi. Nah, sudah waspada kan? Malamnya taki-taki itu waspada. Benar datang lagi, nyuri lagi, tangkap lagi. Sampai 3 malam. Besoknya Nabi bertanya lagi, ma fa'ala asiruk? Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Diceritakan. Sampai setelah 3 kali orang itu menyatakan, da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha. Lepaskan saya akan ajarkan satu kalimat, Allah memberi manfaat kepadamu dengan kalimat ini. Oleh Abu Hurairah dilepaskan. Apa kalimat yang kamu ajarkan? Dia berkata, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayah fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafidh la yaqrabannaka syaitan hatta tusbiha. Kata orang itu, kalau kamu naik ke tempat tidurmu, baca ayat kursi sampai selesai. Karena kalau kamu baca ayat kursi, Allah akan memberikan penjagaan, kamu tidak akan didekati setan sampai subuh. Akhirnya dilepaskan. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, amma innahu qad sadaqaka wa kadzdzub. Dia itu telah berkata benar kepadamu, padahal dia pendusta. Ta'lam tukhatibu mundu thalathati layaya. Abu Hurairah, kamu tahu nggak siapa orang yang kamu ajak ngobrol selama 3 malam itu? Dijawab, tidak. Dzaka syaitan, eta teh setan. Setan menjelma menjadi apa? Orang.